Pop. Adam kembali menikmati cairan beralkohol pada gelas minumannya di sela acara pernikahannya dengan Tasya. Tanpa mempedulikan wanita cantik yang kini berstatus sebagai istrinya, terus mengingatkan agar dirinya tidak mabuk. "Sayang, kau sudah terlalu banyak minum." Tasya mencoba mengingatkan kembali suaminya. Entah mengapa pria yang ia kenal tak begitu menyukai minuman justru terlena pada cairan memabukkan tersebut dibandingkan menikmati acara pesta pernikahan mereka. Sebuah pesta pernikahan termahal dan termewah dengan banyaknya para tamu undangan yang hadir, baik dari kalangan pengusaha juga para pejabat penting di negerinya. Bahkan acara pernikahan mereka sudah dapat dipastikan menjadi berita trending nomor 1 di seluruh media sosial. Dan pastinya hari ini akan menjadi hari patah hati bagi semua wanita yang mengincarkan bisa menjadi pendamping seorang Adam Alberto, seorang pria sukses dari keluarga terkaya dan terpandang di seluruh Asia. Pria yang mati-matian Tasya perjuangkan meskipun dengan cara menggunakan nama keluarga besarnya. Sayang, Tasya memberanikan diri menahan tangan Adam yang terus-menerus tanpa mempedulikan ucapannya. "Lepas." Secara berat dengan perintah tegas membuat Tasya takut. Ia refleks melepas tangan Adam. Berani untuk berbicara lagi, dia bahkan tak berani menatap Adam yang sudah dapat dipastikan tengah menatapnya dengan tajam. "Pergilah, acara sudah hampir selesai." Lagi, Adam memerintah pada Tasya dengan tegas. "Tapi, sayang, aku ingin masuk ke kamar bersamamu. Kau tidak lupa, bukan, malam ini malam pertama kita?" Tasya mencoba merayu suaminya. "Aku bilang pergi, kau tahu betul aku tidak suka mengulang perkataan." Adam kembali minum tanpa mempedulikan Tasya yang menghentakkan kaki dengan keras sebelum beranjak dari tempat tersebut. Kedua matanya kini menatap ruangan ballroom yang mulai sepi, bahkan seluruh keluarga besarnya sudah berpamitan pulang untuk beristirahat. Mengingat acara yang baru saja selesai itu menguras tenaga dan waktu mereka. Kini yang ada di ruangan tersebut hanya beberapa pelayan hotel dan Azman yang sejak tadi setia berdiri di sampingnya. "Di mana Azhar?" tanya Adam pada asisten pribadinya. Karena tadi Azhar pergi meminta izin untuk ke toilet, tapi sampai dengan saat ini adiknya itu belum juga kembali. Padahal Azhar mengatakan akan menemaninya minum-minum. "Sepertinya Tuan Azhar sudah pulang," ucap Azman meskipun tidak yakin adik tuannya itu langsung pulang atau mampir ke tempat lain. Karena tadi ia sempat melihat Azhar keluar dari ballroom untuk mengejar gadis yang ia ketahui bernama Indah, gadis yang berstatus sebagai adik angkat dari Nona Tasya. Namun Azman tidak berani memberitahukan hal tersebut karena tidak ingin merusak suasana hati Tuan Adam dengan membicarakan tentang gadis yang tidak disukai tuannya. Adam kembali diam, namun kali ini ia beranjak dari tempat tersebut karena merasa kepalanya berat, bahkan ia hampir terjatuh kalau saja Azman tidak menahan tubuhnya. "Tuan, biar aku mengantar Anda." Azman membantu Tuan Adam untuk berjalan menuju pintu lift. Sementara Adam membiarkan langkah kakinya dibantu oleh asisten pribadinya. "Sebenarnya ada masalah apa, Tuan?" tanya Azman setelah pintu lift tertutup. Ia tahu betul jika perasaan tuannya tengah tidak enak atau sedang menghadapi permasalahan yang berat, pasti akan lari pada minuman beralkohol. "Kau terlalu banyak bertanya, Ed." Azman pun tak lagi bertanya. Keduanya saling diam sampai pintu lift terbuka setelah sampai di lantai yang dituju. "Pulanglah, tapi Tuan, Aku bukan anak kecil lagi, jadi pergilah." Adam mendorong asisten pribadinya untuk kembali masuk ke dalam lift. Setelah memastikan pintu lift tertutup, ia berjalan menuju kamarnya dengan langkah sempoyongan. "Sial, kenapa berat sekali?" umpat Adam sembari menggelengkan kepalanya yang terasa pusing. Ia terus berjalan dengan meraba dinding agar tak terjatuh, sampai tubuhnya terjerembab ke dalam kamar saat tangannya menyentuh sebuah pintu kamar. "Kenapa pintunya tidak terkunci?" tanya Adam.
dalam hati dengan pandangan mata yang mulai kabur. Karena ingin memastikan kamar yang dimasukinya itu benar kamarnya, ia pun memanggil nama Tasya. Namun wanita yang telah sah menjadi istrinya itu tak menyahut panggilannya sama sekali. Mungkin dia sudah tertidur, gumamnya sembari berjalan masuk ke dalam kamar tanpa lupa untuk menutup pintu. Ia terus berjalan hingga kedua kakinya berhenti tepat di depan sebuah ranjang di mana terlihat sosok wanita yang tengah berbaring dengan gaun yang tersingkap hingga memperlihatkan belahan kaki yang membuat sesuatu dari dalam tubuhnya bergejolak. Apalagi saat ia melihat tubuh atas wanita itu yang seperti menantang, minta untuk disentuh. "Kenapa kau begitu terlihat seksi?" gumamnya dengan seringnya tipis di bibirnya. Sungguh Adam tak menyangka tubuh Tasya bisa membuatnya bergairah. Perlahan ia merangkak mendekat pada tubuh wanita itu hingga posisinya kini tepat berada di atas tubuh Tasya. "Tunggu, kenapa pipinya begitu cabi?" tanyanya pada diri sendiri saat mengusap wajah cantik sang istri. Adam mengusap kedua matanya untuk dapat melihat dengan jelas wajah Tasya. Namun kepalanya yang terasa begitu berat membuat pandangannya kabur. Ia bahkan sampai harus mendekatkan wajahnya hingga kedua hidung mereka kini saling bersentuhan. Wangi bunga mawar langsung meruak pada indera penciumannya membuat tubuhnya semakin bergairah untuk menghirup dan menikmati wangi tersebut. Tanpa mempedulikan wanitanya yang tengah tertidur, ia mencium terlihat seksi dan menggoda itu yang terasa kaku karena tak mendapatkan balasan. Tidak membuat hasrat dalam tubuhnya menghilang, hasrat itu justru semakin naik karena dengan bebas ia menjelajah wanitanya, bahkan bagaikan sebuah permen dengan rasa yang begitu manis. Itu mulai turun menyusuri tetet lanjut dengan tangan yang mulai. Karena sudah tidak sabar kesulitan untuk membuka gaun tersebut, ia pun merobeknya tanpa sisa, membuat gejolak panas dalam tubuhnya yang tergantung. Setelah berhasil membuat di bawahnya polos tanpa kedua mata yang telah dipenuhi oleh kabut gairah itu tentu saja membuat pikiran yang sempat meragu kini menghilang. Tanpa mau menunggu, Adam yang menyecap salah satu milik dengan ukuran yang menurutnya pas di mulutnya itu ternyata mampu membuat wanita di bawahnya melenguh mengeluarkan suara yang membuatnya semakin terbakar oleh api gairah yang begitu panas. "Kau begitu manis," ucap Adam di sela aktivitasnya menjelajah tubuh wanitanya. Wanita itu membuatnya semakin tak sabar untuk menyatukan tubuh mereka. Meski dengan sedikit kesulitan, akhirnya ia bisa sampai membuat wanita itu terbangun dari tidurnya. Teriak indah yang langsung terbangun saat merasakan sakit yang luar biasa di bawahnya. Namun Adam tak menghiraukan teriakan kesakitan dan pukulan yang dilakukan wanita di bawahnya. Ia ingin hanya menuntaskan hasratnya dengan membawa sang wanita merengkuk indahnya kenikmatan dalam sebuah percintaan. Entah berapa lama keduanya melakukan aktivitas di atas karena setelah itu mereka langsung tertidur karena pengaruh alkohol dan rasa lelah di tubuh masing-masing. Hingga menjelang pagi hari, kedua insan yang terbaring saling berhadapan dengan tubuh selimut itu terbangun ketika mendengar suara ketukan yang begitu keras dari pintu luar. Kedua mata mereka yang semula terpejam kini mengerjapkan berulang kali, memastikan apa yang dilihat keduanya tidak salah, dengan bersamaan pula menatap tubuh masing-masing yang tertutup selimut putih. Indah berteriak dengan terkejut sekaligus merintih kesakitan di area intimnya. Sedangkan Adam diam sembari menatap sekitar dengan tatapan bingung dan gusar. "Apa yang sudah kulakukan?" "Apa yang sudah kau lakukan?" teriak Indah dan Adam bersamaan. "Seharusnya aku yang bertanya, bukan kau," umpat Indah dengan penuh emosi sembari menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Ia benar-benar terkejut saat melihat suami Tasya berada di atas ranjang yang sama dengannya, terlebih lagi dengan tubuh keduanya polos tanpa sehelai benang pun. Indah tidak bodoh untuk mengetahui apa yang telah terjadi pada mereka, mengingat rasa sakit di area intimnya sudah dapat dipastikan kehormatannya telah direnggut oleh kakak iparnya sendiri. Tapi yang jadi pertanyaannya bagaimana bisa, karena seingatnya setelah acara selesai ia kembali ke kamar dan seharusnya Adam berada di kamar pengantin bersama Tasya. Adam sendiri masih diam dan tak menjawab pertanyaan Indah. Otaknya yang kelewat cerdas itu berusaha mengingat apa yang telah terjadi pada mereka. Dan bagaimana bisa mereka berada di satu ranjang yang sama dengan keadaan seperti itu. Dan hanya ada satu jawaban yang paling masuk di akal olehnya saat ini. "Dasar gadis miskin, kau pasti menjebakku," tuduh Adam dengan tatapan tajam mengintimidasi. Indah yang tengah emosi, sedih dan takut
Kalut terang saja terpancing oleh tuduhan Adam. Tanpa babi bu, ia mengambil bantal dan memukul Adam berulang kali.